Dan berikut daftar hewan yang sudah dinyatakan punah namun muncul kembali. Solenodon. Solenodon adalah salah satu binatang nokturnal yang merupakan jenis mamalia berbisa yang tinggal di dalam lubang dengan memakan serangga. Ini adalah mamalia yang memiliki karakter primitif yang konon sudah ada di akhir era dinosaurus. Penampilan Solenodon menyerupai sosok tikus dengan ukuran yang sangat besar. Moncong panjang pada hewan ini sangat fleksibel, memungkinkan mereka untuk masuk ke celah-celah sempit tempat mangsa mereka biasanya bersembunyi. Panjang tubuh Solenodon sekitar 28 hingga 32 cm dengan berat badan mencapai sekitar 0,7 hingga 1 kg. Binatang langka ini terbilang sangat mudah gelisah sehingga mereka rawan menggigit bahkan dengan gangguan yang sangat minim dan tanpa disengaja sekalipun. Gejala yang diakibatkan dari racun pada hewan ini adalah depresi, susah bernafas, kejang-kejang, dan lumpuh. Bahkan jika terkena racun Solenodon dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kematian. Saat ini Solenodon dalam status terancam punah akibat dimangsa oleh musang yang pada masa kolonial dilatih untuk berburu ular dan tikus seperti kucing dan anjing. Kuban Solenodon sempat dianggap punah sebelum pada tahun 2003 ditemukan spesies mereka yang masih hidup. Selain itu, Hispaniolan Solenodon juga sempat dinyatakan punah karena populasi mereka yang sangat sedikit, serta perilaku mereka yang masih belum terlalu dipahami. Tidak hanya itu, pembangunan manusia di Kuba dan Hispaniola juga memperburuk populasi Solenodon, dan binatang ini pun menjadi salah satu binatang yang sangat langka di dunia. Bunglon Feldskog. Selanjutnya, hewan yang dianggap punah dan berhasil ditemukan kembali hidup adalah bunglon Feldskog. Beberapa waktu yang lalu, para peneliti berhasil menemukan kembali spesies bunglon di Madagaskar yang terakhir terlihat 100 tahun yang lalu. Mereka berhasil menemukan bunglon yang disebut Feldskog itu di habitat aslinya di barat laut Madagaskar dalam sebuah ekspedisi. Salah satu peneliti mengatakan bahwa bunglon Feldskog sulit ditemukan karena umurnya yang sangat pendek, yaitu hanya bertahan beberapa bulan saja pada musim hujan. Siklus hidup yang singkat ini akan bermula ketika mereka akan menetas dari telur, tumbuh dengan cepat, melakukan persaingan mencari pasangan, kawin, dan kemudian mati dalam beberapa bulan. Sementara itu, hewan reptil ini hidup di daerah yang sulit dijangkau pada musim hujan, sehingga peneliti semakin sulit untuk mempelajarinya. Menariknya, bunglon Feldskog belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Para peneliti menemukan bahwa hewan ini akan menampakkan pola berwarna-warni di berbagai kondisi berbeda, seperti saat kehamilan, bertemu jantan, dan saat sedang stres. Bunglon Feldskog hidup di sepanjang pantai antara Katsepi dan Soalala serta Antrema, yaitu kawasan hutan lindung baru di Madagaskar. Sayangnya, kawasan tersebut terancam keberadaannya karena aktivitas manusia seperti pertanian dan pembakaran yang makin menimbulkan resiko bagi para hewan di dalamnya, termasuk bunglon Feldskog. Selanjutnya, para ahli akan mempelajari lebih lanjut mengenai spesies tersebut, termasuk status konservasinya, riwayat hidup, dan morfologi genitalnya. Tikus gajah. Selanjutnya ada tikus gajah yang menjadi salah satu hewan yang dianggap punah namun berhasil ditemukan kembali setelah puluhan tahun. Sengis somalia atau yang juga dikenal sebagai tikus gajah merupakan salah satu mamalia yang hidup di daratan Afrika. Spesies ini terakhir kali terlihat pada 1968, di mana para ilmuwan selama ini hanya memiliki 39 sampel spesimen berusia ratusan tahun yang disimpan dalam museum. Menariknya, spesies yang juga berkerabat dengan babi tanah itu beberapa waktu yang lalu kembali ditemukan di wilayah Afrika paling timur setelah setengah abad lamanya menghilang. Menurut peneliti, Sengis somalia adalah mamalia yang menghabiskan waktu seumur hidup dengan pasangannya. Untuk bertahan hidup, hewan ini berbagi tempat di suatu wilayah kecil. Para peneliti mengatakan bahwa mereka tidak melihat adanya ancaman yang tertuju pada habitat tikus berhidung panjang tersebut, yang mana sebagian besar habitatnya kering dan tidak ramah bagi manusia. Pakar ekologi menambahkan penemuan tikus gajah ini sangat berarti untuk keanekaragaman hayati di wilayahnya. Takahe. Selanjutnya ada burung takahe yang merupakan salah satu hewan yang dianggap punah namun berhasil ditemukan kembali hidup. Burung takahe adalah salah satu burung yang tidak bisa terbang yang berasal dari Selandia Baru. Meski takahe memiliki sayap kecil seperti burung pada umumnya, namun ternyata burung yang hanya ditemukan di Selandia Baru ini tidak bisa terbang. Takahe memiliki tinggi sekitar 50 cm dengan berat rata-rata 3 kg, sepasang kaki yang kuat, paruh yang besar, serta suara yang sangat keras. Selain itu, burung takahe juga terkenal dengan bulunya yang berwarna cerah, dan saat masih kecil, burung ini memiliki bulu berwarna coklat pucat. Namun, ketika sudah dewasa, bulunya menjadi berwarna ungu kebiruan, sedangkan di bagian punggungnya berwarna hijau. Diketahui bahwa burung takahe pertama yang ditemukan adalah dalam bentuk fosil. Fosil ini ditemukan di selatan provinsi Taranaki pada tahun 1847 oleh seorang ahli biologi. Namun 2 tahun kemudian ada laporan bahwa para pemburu menemukan burung besar yang berlari sangat cepat tetapi tidak mampu terbang. Sekitar akhir tahun 1890-an banyak orang melaporkan bahwa mereka melihat burung ini. Saat itu orang-orang mendeskripsikan burung takahe mirip dengan burung pokeko, namun memiliki ukuran yang jauh lebih besar seperti bebek dan berwarna hijau. Meskipun berbagai penampakan itu tidak bisa dikonfirmasi, para ilmuwan percaya bahwa burung ini mungkin memang masih ada.
Akhirnya pada tahun 1948, seorang dokter hewan bernama Geoffrey Orbell berencana mencari hewan ini. Hewan ini pun ditemukan di dekat Danau Teanau, Pulau Selatan, Selandia Baru. Koelakan. Selanjutnya ada ikan koelakan yang merupakan salah satu hewan dianggap punah namun berhasil ditemukan kembali. Ikan koelakan sendiri diperkirakan hidup ratusan juta tahun yang lalu dan dianggap sebagai ikan purba yang masih ada hingga sekarang. Penampilan ikan ini terlihat sangat aneh, yaitu berwarna gelap, berukuran raksasa, dan bersisik sangat tebal. Ikan ini berukuran raksasa, nokturnal, dan hidup di gua serta celah dalam laut. Sayangnya, kedua spesies yang ada pada saat ini memiliki status konservasi yang memprihatinkan. Dulu, dunia hanya mengenal ikan koelakan sebagai hewan dalam sebuah fosil. Mereka diduga telah lama punah pada akhir Kretaseus atau periode kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu. Namun di tahun 1938, pemahaman tentang punahnya hewan ini berubah. Menurut sebuah laporan, ada kapal nelayan yang berhasil menemukan ikan besar aneh yang terperangkap dalam jaring setelah berlayar di perairan Samudra Hindia. Ikan ini kemudian diidentifikasi sebagai ikan koelakan. Di tempat yang berbeda, penemuan koelakan terjadi pada tahun 1997. Selain itu, ikan ini juga pernah ditemukan sedang dijual di sebuah pasar di Indonesia. Tidak sampai setahun terakhir, sampel hidup dari spesies ikan ini kembali ditemukan. Koelakan yang masih hidup saat ini terdiri dari dua spesies, antara lain koelakan Samudra Hindia Barat dan koelakan Indonesia. Diketahui bahwa koelakan Samudra Hindia Barat hidup di perairan Afrika Selatan, Madagaskar, Mozambik, dan Kepulauan Komoro. Oleh karena itu, mereka juga disebut koelakan Afrika atau koelakan Komoro. Sementara itu, koelakan Indonesia bisa ditemukan di perairan Indonesia. Sebuah laporan menyebut ikan ini sebagai ikan Sulawesi sesuai dengan habitat mereka. Sementara warga lokal menyebut hewan ini sebagai ikan raja laut. Serangga tongkat. Selanjutnya ada serangga tongkat Pulau Lord Howe yang dianggap telah punah namun berhasil ditemukan kembali. Serangga tongkat atau Dryococelus australis yang juga biasa disebut sebagai lobster pohon adalah serangga yang dianggap punah pada tahun 1930, tetapi ditemukan kembali pada tahun 2001. Serangga ini punah di habitat terbesarnya yaitu Pulau Lord Howe yang disebut sebagai serangga terlangka di dunia, dengan populasi hanya 30 individu di Piramida Ball. Serangga ini dikenal berkat warnanya yang hitam legam dan tidak bisa terbang. Penemuannya pun cukup unik, yaitu para peneliti menemukan koloni serangga ini di bawah sebuah pohon yang berjumlah sekitar 24 ekor serangga. Penemuan ini disambut gembira dan langsung dilakukan upaya konservasi. Di tahun 2016, kebun binatang Melbourne berhasil menetaskan 13.000 telur dari hewan langka satu ini. Tikus batu Laos. Selanjutnya ada tikus batu Laos yang menjadi salah satu hewan yang dianggap punah namun berhasil ditemukan kembali hidup. Tikus batu Laos atau Laonastes aenigmamus adalah jenis hewan pengerat dengan wajah menyerupai tikus tetapi ekornya lebih mirip ekor bajing yang hidup di hutan Laos dengan lokasi yang sangat terpencil. Awalnya, para peneliti memperkirakan bahwa tikus batu Laos ini dianggap sudah punah sekitar 11 juta tahun yang lalu. Namun sekitar tahun 1990-an, dua orang peneliti mengunjungi sebuah pasar daging di Laos untuk meneliti hewan yang dianggap sebagai pengerat spesies baru. Pengerat spesies baru ini terlihat seperti campuran antara tupai dan tikus berukuran besar yang dagingnya biasa dimasak oleh penduduk Laos. Para peneliti tidak mengetahui jenis hewan ini karena ternyata tikus batu Laos tidak pernah ditemukan dalam keadaan hidup sampai tahun 2006. Setelah melakukan penelitian dari DNA, tikus batu Laos awalnya dianggap adalah kerabat jauh dari guinea pig, tikus got Afrika, bahkan landak. Namun setelah setahun, baru diketahui bahwa hewan pengerat ini adalah satu-satunya spesies yang masih hidup dari keluarga Diatomyidae yang fosilnya menghilang sekitar 11 juta tahun yang lalu. Saat ini, tikus batu Laos banyak ditemukan di Laos Tengah dan ada juga sejumlah kecil spesies ini yang dapat ditemukan di Vietnam dan tinggal di celah bukit kapur di hutan. Monyet wol ekor kuning. Di urutan terakhir ada monyet wol berekor kuning yang merupakan salah satu hewan yang dianggap punah namun berhasil ditemukan kembali. Monyet wol berekor kuning atau Oreonax flavicauda sendiri adalah spesies monyet yang endemik di wilayah Peru. Spesies ini merupakan spesies primata yang sangat langka yang hanya dapat ditemui di pegunungan Andes Peru. Monyet ini pertama kali dideskripsikan dari kulitnya pada tahun 1812 dan terakhir terlihat di tahun 1926. Monyet wol berekor kuning dipercaya telah punah hingga pada tahun 1974 ditemukan di Brasil dan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Saat ini monyet langka tersebut ditampilkan di Peru dan diperkirakan kurang dari 1.000 individu hidup di alam liar.